Inilah 7 peristiwa yang akan terjadi di ReZero Season 3. 1. Senjata dan kemampuan baru Subaru. Pasca kejadian di dalam Sanctuary atau surga, Subaru menyadari sesuatu. Hal tersebut adalah bahwa Return by Death tidak selalu menyelesaikan seluruh masalah Subaru. Karenanya Subaru kemudian memutuskan untuk belajar hal lain. Hal pertama yang dirinya pelajari adalah sihir roh atau spiritual arts yang dirinya pelajari bersama dengan Beatrice setelah Subaru menjalin kontrak dengannya. Hal ini juga dirinya lakukan dikarenakan Beatrice telah hampir menggunakan seluruh mana yang dirinya simpan selama 400 tahun untuk menyegel seluruh kelinci raksasa saat peristiwa di Sanctuary. Karenanya dirinya kemudian mempelajari sihir-sihir tipe Yin atau kegelapan bersama dengan Beatrice. Hal lainnya yang Subaru pelajari adalah teknik parkour atau kemampuan parkour. Kemampuan yang membuatnya mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Kemampuan parkurnya ini dipelajari dirinya dari Clint, salah seorang dari pelayan Aneros yang kita tahu merupakan subjek atau bangsawan bawahan dari keluarga Mothers. Selain parkur, dirinya juga mempelajari cara menggunakan cambuk atau pecut dari Clint juga. Dan kemampuan untuk menggunakan cambuk atau pecut ini sangat integral digunakan untuk melengkapi kemampuan parkur dari Subaru. Kemampuannya menggunakan pecut atau cambuk ini nantinya akan sangat penting dan Subaru bisa gunakan untuk melengkapi kemampuan parkurnya. 2. Menuju kota air Pristella. 1 tahunan setelah peristiwa di Sanctuary, adik dari Julius yaitu Joshua mendatangi kediaman Mothers dan memberikan surat undangan sebagai perwakilan dari faksi Anastasia Hoshin. Surat undangan ini ternyata pada dasarnya memberikan undangan kepada faksi Emilia untuk datang ke kota air Pristella. Pada undangan ini, Emilia akhirnya memutuskan untuk memenuhi undangan tersebut. Bersama dengan Natsuki Subaru sebagai kesatrianya, Beatrice sebagai roh yang mengikat kontrak dengan Subaru, dan juga Garfield. Mereka akan ikut bersama. Selain itu, Otto sebagai pejabat urusan internal dari faksi Emilia juga mengikuti pertemuan yang ternyata dihadiri oleh seluruh anggota faksi ratu tersebut. Kota Pristella ini adalah kota unik, di mana kota ini memiliki kontur cekung seperti mangkuk air. Namun air yang ada di kota ini juga memiliki permukaan cekung pula. Kota ini dikenal akan pemandangan airnya yang indah dan kebiruan, dan dikenal akan naga airnya yang menjadi transportasi sehari-hari di kota tersebut. Di kota ini, entah untuk tujuan apa, Anastasia kemudian akan mengumpulkan seluruh anggota faksi para ratu selain Emilia, termasuk juga Crash Karsten dan Priscilla Bariel, dan juga Feld. Dan dalam pertemuan ini pula, Garfield pada akhirnya menjajal kemampuan dari sang pedang suci. Garfield pun kemudian berduel dengan Reinhardt dalam event di kota air ini dengan ditonton hampir seluruh faksi. Namun seperti yang telah bisa ditebak, Garfield kalah telak dari Reinhardt dan Reinhardt sendiri hampir tidak memiliki luka sedikit pun. Di sisi lain, Subaru juga berhasil menjadi perantara perdamaian yang terjadi antara para keluarga Astrea, termasuk diantaranya Wilhelm dan Reinhardt. Dulu Wilhelm pernah menyalahkan Reinhardt atas kematian istrinya Theresia yang terbunuh, dikarenakan Theresia saat melakukan misi tidak mampu mengakses Divine Blessing, terutama dikarenakan Divine Blessing of Sword Saint malah pindah ke cucunya tersebut. Selain itu, Henkel, anaknya juga disalahkan akan kematian Theresia karena akibat Henkel tidak mau menjalankan misilah Theresia yang mesti menggantikannya. Keluarga ini memiliki dinamika yang sangat unik dikarenakan mereka semua tidak berada di pihak yang sama dalam pemilihan calon kandidat ratu dari kerajaan Lugunica. Wilhelm justru malah menyokong Crash Karsten sebagai ratu, sedangkan Henkel malah mendukung Priscilla Bariel. Di sisi lain, Reinhardt justru malah mendukung Feld yang merupakan kandidat ratu yang berhasil dirinya temukan ketika dirinya terlibat dengan Subaru dan Rome di arc pertama atau di season pertama ReZero. 3. Penyerangan sekte penyihir di Pristella. Seperti yang telah bisa diduga, berkumpulnya para kandidat ratu di kota air Pristella pada akhirnya berakhir dengan penyerangan demi penyerangan. Dan sekali lagi, penyerangan tersebut tentu saja terjadi dikarenakan sekte penyihir. Kali ini, sekte penyihir tidak main-main. Dalam penyerangan ke wilayah Nether di season 1, mereka hanya menggunakan Betelgeuse, Lei Batin Kaitos, dan Regulus Corneas. Sedangkan pada penyerangan di Pristella, mereka hampir menggunakan seluruh uskup agung yang tersedia untuk menyerang tempat tersebut. Di antara mereka yang ikut dalam penyerangan adalah Uskup Agung Dosa Kemarahan Sirius Romani Conti yang ternyata memiliki otoritas dosa yang menyeramkan dikarenakan kemampuannya membuatnya mampu mempengaruhi khalayak ramai. Regulus Corneas
Uskup Agung Dosa Keserakahan yang memiliki kemampuan defensif dan ofensif mematikan yang membuatnya bisa dikatakan sebagai tombak terkuat dan juga perisai terkuat. Uskup Agung Dosa Kenapsuan Emerada Capella Lugunica yang diketahui mampu mengubah manusia menjadi serangga ataupun naga sesukanya. Dan juga Uskup Agung Dosa Kerakusan Lai dan Roy yang bersamaan ikut dalam penyerangan dan memakan siapapun yang ada di hadapan mereka. Dikarenakan seluruh Uskup Agung Sekte Penyihir melakukan penyerangan, maka para anggota faksi calon kandidat ratu mau tidak mau mesti mengkombinasikan kekuatan tempur mereka bersamaan dengan para penduduk kota gerbang air Pristella. Perang besar-besaran pun terjadi di berbagai penjuru kota Pristella, dan kalau kalian penyuka anime shonen, momen ini kemungkinan akan menjadi momen yang paling kalian tunggu di season 3 ReZero ini. 4. Perkembangan karakter Subaru. Di antara berbagai peristiwa yang paling wong anime suka di Arc 5, terutama di gerbang kota air Pristella ini adalah salah satunya bagaimana karakter development atau hasil perkembangan karakter dari Subaru yang telah digodok selama 4 arc sebelumnya diperlihatkan di sini. Subaru lah yang pada dasarnya berhasil memimpin keempat faksi ratu untuk melakukan serangan balik kepada para anggota sekte penyihir yang melakukan penyerangan terhadap kota air Pristella. Subaru pula lah yang berhasil meningkatkan moral dari para kesatria dan juga penduduk kota air melalui pidatonya di kota tersebut, membuat orang-orang yang ketakutan berhasil bangkit untuk terus maju mencari keluarga mereka yang masih hidup, dan para kesatria yang kebingungan akhirnya ikut kembali berperang dan mengalahkan sekte penyihir. Dirinya melalui pidato ini juga berhasil sedikit demi sedikit menghilangkan pengaruh dari Authority of Wrath atau otoritas kemarahan milik Sirius yang pada dasarnya berhasil menciptakan ketakutan dan juga euforia massal di antara para prajurit dan penduduk kota air Pristella. Selain itu, dalam kota Pristella ini, Subaru berperan sangat penting dikarenakan dirinya menghadapi salah satu makhluk terkuat yang ada di ReZero, yaitu Uskup Agung Dosa Keserakahan Regulus Corneas. Terlepas kalau dirinya menghadapi Regulus bersama dengan Emilia dan juga Reinhard Van Astrea, mereka mungkin tidak akan menang jika saja Subaru tidak mengetahui dan melakukan deduksi atas kemampuan Regulus apa, dan pada akhirnya mengetahui kelemahan dari Regulus. Berkat mengetahui kelemahan dari Regulus ini dan menghilangkan satu-satunya faktor yang membuat Regulus tidak terkalahkan, Subaru pada akhirnya berhasil membuat Regulus terbunuh dengan serangan terakhir dari Reinhard yang berhasil membuat Regulus yang telah hidup selama ratusan tahun mati untuk selamanya. 5. Wilhelm Astrea versus Theresia Van Astrea. Salah satu di antara anggota dari sekte penyihir, yaitu Uskup Agung Dosa Kenapsuan Capella Emerada Lugunica, ternyata mampu membangkitkan mayat dari para kesatria dan petarung legendaris yang telah meninggal sebelumnya. Di antara yang dibangkitkan di dalam pertempuran antara para penduduk kota air Pristella dengan sekte penyihir ini adalah Kurgan si 8 tangan dan Theresia Van Astrea, sang pedang suci sebelum Reinhard, yang kita tahu juga adalah istri dari Wilhelm Astrea. Dalam pertarungan ini, Garfield lah yang mesti melawan Kurgan si tangan 8, dikarenakan Garfield pernah membaca mengenai Kurgan di buku sejarah. Kurgan ini dikenal sebagai kesatria terkuat dari Kekaisaran Wallachia di masanya, sehingga Garfield percaya dirinya akan bisa mengalahkannya. Namun di sisi lain, hal yang berbeda terjadi dengan Wilhelm. Wilhelm sekarang mesti melawan satu-satunya perempuan yang pernah dirinya cintai. Pertemuannya yang pertama kali dengan istrinya semenjak istrinya meninggal tersebut justru membuat pergolakan batin yang luar biasa bagi Wilhelm. Dirinya senang bisa melihat istrinya kembali, namun dirinya tidak senang karena dirinya mesti menghabisi istrinya tersebut di medan perang akibat perbuatan para sekte penyihir ini. Dan karena pergolakan batin ini, Wilhelm pada akhirnya tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengakhiri hidup dari Theresia yang telah dibangkitkan tersebut. Theresia bahkan sempat hampir ingin mengakhiri hidup anak mereka sendiri, yaitu Heinkel Astrea, namun untungnya Reinhard hadir dan pada akhirnya mengakhiri hidup dari Theresia. Di sisi lain, Garfield kesusahan untuk melawan Kurgan, namun pada akhirnya Garfield berhasil mengalahkan kesatria legendaris tersebut. 6. Dimakannya Julius Euclius. Salah satu peristiwa tak mengenakan yang terjadi dalam peperangan melawan sekte penyihir di kota air Pristella adalah dimakannya nama dari Julius Euclius. Dalam pertempuran di kota air melawan sekte penyihir, Julius mesti melawan Roy Alphard, salah satu dari Uskup Agung yang mewakili dosa kerakusan. Dengan kata lain, kemungkinan Alphard lah yang bertanggung jawab atas kondisi keras Karsten dan Rem sekarang ini. Mengingat Julius adalah seorang kesatria yang dikenal akan etikanya, dirinya memperkenalkan dirinya kepada Roy di tengah pertarungan. Dan hal ini tentu saja dimanfaatkan Roy untuk memakan nama dari Julius. Dalam pertarungan ini, dirinya dibantu oleh Ricardo Welkin, temannya yang juga pengawal dari Anastasia Hoshid, dan juga seorang petarung handal pula.
Ketika Roy ingin mengeluarkan kemampuan untuk memakan nama dari Julius, Ricardo berusaha untuk menghalangi Roy dan mencoba untuk menghalangi serangan tersebut ke arah Julius. Namun serangan kuat dari Roy ternyata berhasil membuat tangan dari Ricardo hilang. Dan pada akhirnya nama dari Julius berhasil dimakan oleh Roy Alphard. Setelah perang dengan sekte penyihir berakhir, Julius kemudian mencoba untuk berbicara dengan teman-temannya. Namun anehnya tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Hal ini tentu saja membuat Julius kaget. Dirinya pun kemudian berbicara kepada Subaru dan Subaru menjadi satu-satunya orang yang bisa mengenalnya di antara banyak orang yang melupakannya. Akibat peristiwa ini, dirinya akhirnya mengikuti faksi Emilia dan bertualang dengan faksi ini yang bertujuan ingin mengembalikan namanya yang telah dimakan. Hilangnya ingatan dari Julius ini pada akhirnya menjadi salah satu alasan para anggota faksi Emilia dan Anastasia untuk mendatangi menara pengawas Pleiades yang ada di padang pasir. 7. Menuju menara Pleiades. Terlepas kalau pihak faksi kandidat ratu berhasil memenangkan pertempuran besar-besaran yang terjadi melawan sekte penyihir di kota gerbang air Pristella, efek setelah pertempuran dari penyerbuan ini berakhir dengan hancur-hancuran. Banyak di antara mereka yang menjadi vegetatif dan banyak di antara mereka pula yang dilupakan seolah keberadaan mereka menghilang dari dunia. Ada yang hilang ingatan, ada pula yang diketahui berubah menjadi serangga dan juga hewan. Hal ini tentu saja membuat seolah pihak kerajaan Lugunica kalah telak meskipun mereka mencapai kemenangan melawan sekte penyihir. Dalam pertempuran ini, salah satu kandidat ratu yaitu Crash Karsten yang sebelumnya hilang ingatan malah terluka parah, sehingga kubu kandidat yang satu ini kebingungan apa yang akan terjadi. Maka untuk itu, Subaru dan para kesatria kandidat ratu lainnya yang masih sehat kemudian mengadakan pertemuan, dan Subaru pun memutuskan untuk pergi ke menara Pleiades karena ada informasi yang mengatakan kalau di menara tersebut terdapat cara untuk mengembalikan dan menyembuhkan orang-orang yang terkena efek authority atau otoritas dari sekte penyihir. Yang ikut dalam ekspedisi ini selain Subaru adalah Julius yang ternyata dimakan namanya oleh Uskup Agung Kerakusan sehingga tidak ada seorang pun yang mengenal dirinya, Anastasia Hosin yang juga merupakan kandidat ratu lainnya, Emilia, Rem, Ram, dan juga Meili yang diketahui memiliki kemampuan mengendalikan binatang penyihir. Meili ini seperti yang kita ketahui merupakan teman dari Elsa sehingga Meili kemungkinan bisa menjadi duri dalam daging ketika berada di menara. Namun meskipun begitu, kemampuan Meili ini dibutuhkan dikarenakan untuk menuju ke menara pengawas Pleiades banyak sekali rintangan termasuk diantaranya binatang penyihir yang jumlahnya sangat banyak. Berbeda dengan Ak Kota Gerbang Air Pristella, Ak Menara Pengawas Pleiades ini jauh lebih mematikan dikarenakan akan banyak sekali rintangan selain binatang penyihir yang akan menjadi halangan Subaru dan kawan-kawan untuk menentukan takdir mereka.